Hai, jumpa lagi di Buta Channel. Di video kali ini saya akan berbagi resep dan cara membuat kue basah. Kue basah kita yang satu ini namanya Nona Manis. Sesuai namanya, kue ini cantik dan rasanya enak banget. Bagaimana cara membuatnya? Simak videonya sampai selesai ya. Kita siapkan wadah dan pecahkan 1 butir telur. Ini telurnya ukuran sedang dan di suhu ruang ya. Kemudian masukkan 100 gram gula pasir. Ini diaduk sampai gulanya sedikit larut ya. Mengaduknya pakai whisker saja. Nah, setelah seperti ini bisa dimasukkan 125 gram tepung terigu dan vanili bubuk. Ini diaduk, kemudian dituang 250 ml santan. Diaduk sampai semua bahan tercampur rata dan adonan menjadi licin ya. Nah, setelah seperti ini disisihkan dahulu. Kita buat adonan B. Ada 30 gram maizena. Masukkan santan 250 ml, tapi ini baru saya tuang setengahnya. Kita aduk dulu ya, supaya maizena tercampur rata dengan santannya. Kalau sudah tercampur baru dimasukkan sisa santannya ya, totalnya 250 ml. Kemudian tambahkan 1 sendok teh pasta pandan. Dan tambahkan juga, ini opsional ya, pewarna makanan warna orange supaya warnanya lebih kelihatan alami gitu ya, kayak perasan daun pandan gitu loh. Nah, ini kemudian setelah larut semuanya dimasak dengan api kecil saja ya, dan ini harus diaduk-aduk terus. Setelah mengental seperti ini bisa langsung dimatikan apinya dan terus diaduk ya, supaya adonan tetap mengental, rata mengentalnya maksudnya ya. Nah, setelah seperti ini bisa dituang langsung ke adonan A tadi ya. Bisa dibantu dengan spatula ya untuk menuang adonan pandannya. Ini diaduk sampai semua bahan tercampur rata ya. Nah, ini disisihkan dahulu ya setelah tercampur rata. Selanjutnya kita membuat adonan santan. Masukkan 30 gram tepung maizena, 1 sendok makan gula pasir, dan setengah sendok teh garam. Tuangkan 400 ml santan. Ini diaduk dulu supaya semuanya tercampur rata ya. Setelah tercampur rata, ini baru kita masak di api kecil saja
Dan ini harus diaduk terus ya. Diaduk sampai mengental dan meletup-letup ya. Kalau sudah mengental, meletup-letup, ini bisa langsung dimatikan apinya. Nah, seperti ini bisa langsung diangkat. Kemudian kita saring. Tujuannya supaya benar-benar halus adonannya ya, nggak ada sisa adonan atau tepung yang bergerindil. Setelah selesai disaring, adonan santan ini bisa dimasukkan di botol seperti ini supaya nanti saat menuang ke dalam cetakan ini lebih mudah ya. Masukkan semuanya, kemudian ditutup ya supaya nggak kering adonannya. Kita mulai siapkan cetakannya. Di sini saya menggunakan aluminium foil. Ini RX 1408. Kemudian dituang, ini nggak perlu diolesi dengan minyak goreng. Jadi bisa langsung dituang. Menuangnya setengah lebih sedikit ya. Karena nanti masih ada adonan santannya juga dan masih dimasak, jadi nanti bisa mengembang juga supaya nggak meluber. Setelah semuanya terisi, baru ditambahkan adonan santannya. Caranya seperti di video ini ya. Disemprotkan di tengah-tengah adonan seperti ini. Dan jangan penuh-penuh ya, karena nanti masih dimasak, jadi ada kemungkinan masih bisa mengembang supaya nggak meluber ke luar cetakan. Nah, setelah semuanya diisi, ini dikukus. Pastikan kukusannya sudah panas sebelumnya ya. Mengukusnya menggunakan api sedang cenderung kecil saja supaya matangnya nanti bisa merata adonan santan dan pandannya. Bertujuan supaya nanti setelah matang atau diangkat, ini adonannya bisa rata. Kemudian ditutup. Kalau nggak punya tutup panci seperti ini, bisa ditutup pakai tutup panci biasa tapi dilapisi dengan serbet ya. Ini setiap 5 menit atau 7 menit tutupnya bisa dibuka, kemudian ditutup lagi, ini supaya benar-benar merata matangnya antara adonan santan dan adonan pandan. Ini dikukusnya selama 25 menit ya, atau sampai matang. Dan ini tutup panci bisa dibuka kembali, kemudian uap panasnya keluar, kita tutup lagi. Nah, ini setelah 25 menit, ini adonan sudah matang dan bisa dilihat ini adonannya sama ya. Setelah dibuka tutupnya dan apinya dimatikan, ini adonan pandan dan adonan santannya ini tetap rata. Kemudian bisa didinginkan terlebih dahulu dan dihiasi dengan potongan daun pandan. Cantik banget kan? Ini setelah dingin ya, kita bisa coba dulu, icip-icip. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget ya teman-teman.
manisnya pas, gurihnya juga dapat banget. Kalau mau di packing, kalau tidak dengan tempatnya, dikeluarkan dari aluminium foil dengan cara seperti ini tadi ya, menggunakan tusuk gigi. Kemudian ini bisa di packing di mika ukuran 7C ya. Ini saya pakai 7A, ini kebesaran dan kemungkinan 7C masih muat ya. Nah, kue nona manis kita sudah siap untuk dinikmati, bisa untuk ide jualan, suguhan arisan, pengajian, ataupun kumpul keluarga. Yuk langsung dicoba ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye-bye.